teman Cia. Selamat datang di Podcast Warrior bersama aku, Wangi, dan teman aku, Alicia. Kali ini kita mau ngapain nih, Alicia? Kita hari ini sudah bersama dengan Ibu Zuraida Hamdi. Halo Ibu, Halo. selamat siang Ibu, apa kabarnya Ibu hari Baik, ini? alhamdulillah. Saat ini saya adalah Direktur Yayasan Amanah Bangun Negeri. Ini adalah yayasan korporasi untuk dua perusahaan, PT Alam Tree Resources Indonesia dan Adaro Andalan Indonesia. Jadi kami adalah yayasan yang mengcover kegiatan-kegiatan CSR di dua grup perusahaan ini. Wow, Keren ya, keren ya teman-teman. Dan juga sebelum lanjut lagi, ada fun fact nih teman-teman. Kalau Festival Literasi SIS 2025 melibatkan 1.902 siswa dan 254 guru, dan angka sebesar itu menunjukkan bahwa betapa seriusnya SIS dan YABN mendukung literasi. Benar banget tuh. Yeay. Mengapa memilih literasi sebagai salah satu fokus sosial? Oke. Jadi sebenarnya kami masuk ke isu literasi itu bukan baru-baru aja. Dulu tahun 2010-2012 tuh kami udah punya namanya mobil pusling, mobil perpustakaan keliling. Jadi waktu itu di desa-desa itu banyak SD, SMP yang nggak punya perpustakaan. Nah, karena jaraknya jauh-jauh kalau datang ke perpustakaan di kota, kami adakan perpustakaan keliling untuk dia mengunjungi sekolah-sekolah itu secara bergantian, bawa buku banyak, namanya kan perpustakaan keliling, isinya buku semua tuh. Buku itu yang dipinjamkan, nanti dikembalikan lagi. Nah, dari situ kemudian kita lihat, oh ternyata literasi kan bukan cuma sekedar membaca ya. Banyak hal yang mesti dikembangkan dari sekedar membaca, tapi memahami bacaannya. Nah, itu ternyata kebutuhannya bukannya menurun, malah meningkat. Apalagi zaman sekarang kan adik-adik suka banget pakai gadget ya. Jadi mencari informasinya itu banyak kan dari sosial media, dari online news gitu ya. Nah, kalau lama-lama kita lihat tidak selalu informasi dari sosial media atau dari online news itu tuh bisa tepat gitu. Kalau tidak dibekali dengan kemampuan literasi yang baik. Jadi kami ingin menguatkan lagi aspek literasi itu dalam banyak isu ya. Tapi dimulai dari membaca, memahami bacaan dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya senang banget ketemu sama Cia. Wah, nih yang kita cari-cari nih partner yang oke nih gitu. Karena ternyata Cia mengemas pendidikan literasi itu dengan begitu kerennya ya. Bahkan ada produk-produknya juga. Bahkan sampai kalian bisa wawancara karena produk literasi Cia. Langsung match sama kebutuhannya. Jadi cocok untuk daerah di mana kami bekerja. Sehingga buat kami, wah ini ketemu partnernya cocok, literasinya mesti kita galakan lagi gitu. Bahas-bahas soal majalah Cia tadi Ibu, boleh tahu nggak sih Ibu gimana Ibu bisa kolaborasi dengan majalah Cia ini gimana, dan apa yang menjadi alasan PT ABN ini memilih literasi cetak atau buku cetak sebagai media untuk gerakan literasi? Kita sadar ya, yang namanya membaca di gadget itu tidak bisa sama dengan kita membaca cetak. Kalian pasti juga ngerasa begitu kan? Benar. Banyak distraksinya. Banyak distraksinya, lagi asik baca tiba-tiba pop. Teman, jadinya kan tadi baca tentang pelajaran malah chat sama temen. Betul, itu salah satunya. Kemudian juga membaca sesuatu yang sifatnya cetak itu membuat fokus kita bisa lebih lama kan, karena tadi tidak ada gangguan itu. Ternyata ketika membaca buku cetak itu otak kita bekerja dengan lebih ramah. Otak kita itu cocoknya dengan cetak. Ternyata otak kita cocoknya begitu. Itu lebih baik. Nah, saya rasa ini sesuatu yang tidak baik kalau ditinggalkan ya. Karena teknologi, anak-anak kayak kalian saya lihat Gen Z itu kalau meeting ngetiknya pakai HP gitu. Nah, itu saya sepakat dengan teman-teman, kita kembalikan lagi ke yang lebih natural. Dan lebih natural itu adalah yang cetak. Apalagi Cia dan Iso kan suka ada halaman aktivitas ya, yang bisa dipotong, digunting, dilem, ditulis, diwarna. Nah, itu tuh dibutuhkan. Karena anak-anak mewarna di gadget beda dong. Jadi event itu sebenarnya adalah puncak ya, showcase untuk kita menunjukkan hasil kerja guru dan anak, dan bisa jadi kayak sebuah selebrasi. Kan kita kalau melakukan sesuatu lelah-lelah ujungnya harus ada selebrasi kan? Ya nggak? Apa sih kalau bahasa kalian self reward? Ya nggak sih? Self reward itu bikin orang jadi lebih bersemangat. Nah, tapi sebelum ke sana tuh ada hulunya. Hulunya ini itu tuh hilirnya ya. Hulunya ini adalah bagaimana tadi mengubah mindset, itu ada pelatihannya, ada training lah ya. Kemudian didampingi di sekolah, dikasih tahu mana yang benar apa enggak, penggunaan
ISO dan CIA pun itu kita pantau sampai bisa memproduksi bahan-bahan yang anak-anak bikin. Jadi seluruh proses itu dijalani dalam waktu beberapa bulan dulu. Nah kemudian di sekolah itu juga kita tumbuhkan keinginan untuk menciptakan kegiatan literasi yang fun. Jadi kayak jadi budaya sekolah gitu loh. Jadi gimana caranya tuh guru dan siswa tuh mulai rajin bikin, mungkin mereka bikin event kecil juga atau klub-klub yang ada kaitannya dengan literasi. Itu sebenarnya didorong supaya mereka ketika nanti di ujung ada festival, dia siap kompetisi. Nah beberapa sekolah setahu saya udah menerapkan itu. Jadi misalnya dia mau kirim peserta poster, dia lomba internal dulu. Nanti yang terbaik baru dia kirim. Cerdas cermas juga begitu gitu. Itu sih sebenarnya harusnya dulu tuh udah ada ya di sekolah-sekolah dulu. Mulai ditinggalkan, sekarang kita balikin lagi. Nah jadi model-model itu yang kita lakukan dalam prosesnya sih. Adik-adik, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Suatu saat saya akan pensiun, mungkin bahkan udah tidak ada di dunia ini. Yang menentukan arah Indonesia ke depannya adalah kalian. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana kalian punya kemampuan literasi dalam semua aspek. Bukan hanya soal budaya, bukan hanya soal matematika, kalian juga harus ngerti bagaimana caranya menjadi manusia yang punya karakter baik.